Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Amrullah, NPM 2201010121 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A, mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi. Pengertian dasar pendidikan Islam. Yang pertama, istilah dasar. Istilah kata dasar itu bermakna suatu landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar juga bisa dimaknai sebagai landasan tempat berpijak ataupun tegaknya sesuatu agar tokoh tersebut tuh berdiri dengan kokoh. Dasar suatu bangunan adalah fundamen yang menjadi landasan bangunan tersebut agar dapat berdiri kokoh. Fungsi dasar biasanya ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai. Dasar pendidikan Islam identik juga dengan sebagai dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Pendidikan adalah suatu proses timbal balik antara pendidik dan juga anak didik dengan melibatkan berbagai faktor pendidikan. Diselenggarakan guna mencapai tujuan pendidikan dengan senantiasa didasari oleh nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilai itulah yang disebut dengan nilai-nilai dasar pendidikan. Setiap sistem pendidikan memiliki dasar pendidikan tertentu yang merupakan sebuah cerminan filsafat dari sistem pendidikan tersebut. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya sering mengacu kepada al-tarbiyah, al-taklim dan juga al-ta'dib. Dari ketiga istilah tersebut bisa kita definisikan secara satu persatu. Yang pertama itu adalah al-tarbiyah. Nah, al-tarbiyah itu secara terminologis suatu upaya menyiapkan individu yang mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan. Al-tarbiyah juga tidak hanya berorientasi pada ranah kognitif, tapi juga ranah afektif, psikomotor. Al-tarbiyah juga didefinisikan sebagai proses persiapan pengasuhan pada fase bayi dan juga fase anak-kanak. Pengertian ini sebagai manifestasi penafsiran kata Rabbayani dalam Qiyas Al-Isra ayat 24 dan kata Nurabbi pada Qiyas Al-Syu'ara ayat 18. Esensi al-tarbiyah dalam kedua ayat ini menunjukkan bahwa proses persiapan dan juga pemeliharaan pada masa kanak-kanak di dalam lingkungan keluarga. Al-tarbiyah juga bisa didefinisikan sebagai proses penyampaian sesuatu pada batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap demi tahap. Implikasi makna al-tarbiyah juga disebut hanya bagi manusia yang mempunyai potensi rohani tertentu untuk bisa menerima pendidikan. Al-tarbiyah juga didefinisikan sebagai penanaman etika yang mulia pada anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan juga nasihat, sehingga ia memiliki potensi dan kompetensi jiwa yang mantap yang dapat membuahkan sifat-sifat bijak, baik, cinta akan kreasi dan berguna bagi lingkungannya. Implikasi permaknaan ini pada wilayah uswan, teladan dan mauizah, nasihat dalam pendidikan. Kita lanjut ke slide ketiga, membahas al-taklim. Apa itu al-taklim? Al-taklim biasanya didefinisikan sebagai suatu proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian tanggung jawab dan juga penanaman amanah sehingga terjadilah penyucian pembersihan diri manusia dari segala kotoran ataupun dosa dan menjadikan diri manusia itu berada dalam satu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya. Al-taklim juga didefinisikan sebagai suatu upaya menyiapkan individu dengan mengacu dan berorientasi pada aspek-aspek tertentu.
Artinya, al-ta'lim merupakan bagian dari al-tarbiyah al-aqliyah yang bertujuan untuk memahami atau menanamkan, memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir yang berorientasi pada ranah kognitif. Al-ta'lim juga didefinisikan sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada seseorang tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Pemberian definisi tersebut juga berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala di QS Al-Baqarah ayat 31 tentang apa yang dilakukan Allah kepada Nabi Adam. Sedangkan proses transmisi itu dilakukan secara bertahap. Sebagai Nabi Adam menyaksikan dan menganalisis nama-nama sesuatu yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Ke slide 4, Al-Ta'dib. Ke slide 5. Al-Ta'dib adalah Al-Ta'dib didefinisikan sebagai suatu ilmu pendidikan yang paling tepat untuk diidentikan dengan pendidikan. Kenapa? Adaba berarti mendidik, Al-Ta'dib berarti pendidikan. Al-Ta'dib menurutnya adalah penyamaian adab. Al-Ta'dib adalah pendidikan yang mengutamakan adab di dalam diri seseorang. Kenapa? Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwasannya Al-Quran telah menegaskan bahwa contoh ideal bagi orang yang beradab adalah Nabi Muhammad SAW yang mayoritas kalangan akademik muslim disebut sebagai manusia sempurna atau manusia yang universal. Pendidikan Al-Ta'dib juga dianggap sebagai upaya untuk menanamkan sebuah jiwa manusia dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Sosialisasi dan interaksi dalam masyarakat yang menyangkut berbagai aspek dimulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga hukum, keamanan, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu dari presentasi yang telah saya tampilkan. Apabila ada kekurangan dan juga pengucapan kosakata tolong dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.